Dua petugas kebersihan yang bekerja di gerbong kereta rel listrik atau KRL, yakni Mujeni dan Egy Sandi, mendapatkan sejumlah hadiah dari BUMN. Hadiah tersebut diberikan lantaran aksi mereka yang mengembalikan tumpukan uang senilai 500 juta rupiah yang ditemukan di dalam gerbong. Sejumlah hadiah itu diberikan langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Seperti dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang memberikan bantuan Damestera atau Dana Investasi Sejahtera yang merupakan gabungan dari asuransi perlindungan jiwa, proteksi, dan investasi dengan nilai uang pertanggungan per orang hingga 500 juta rupiah. Lalu PT Bank Mandiri Persero Tbk melalui perusahaan anak Aksa Mandiri Financial Service menyerahkan bantuan berupa perlindungan asuransi jiwa dengan uang pertanggungan sebesar 500 juta rupiah per orang. Uang tersebut akan dibayarkan pada ahli warisnya apabila insan BUMN tersebut mengalami risiko meninggal dunia dalam kurun waktu 5 tahun. Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk melalui anak perusahaan BNI Life memfasilitasi keduanya dengan produk asuransi BNI Life and Protection Plus. Produk asuransi ini memberikan manfaat lengkap dalam satu produk berupa investasi, proteksi jiwa, sampai dengan kesehatan dengan nilai premi atau investasi sebesar 50 juta rupiah, serta ditambah fasilitas kesehatan berupa manfaat rawat inap. Jika terjadi risiko meninggal, penerima manfaat juga akan mendapatkan 100 juta rupiah ditambah nilai investasi. Selain itu, untuk 3 tahun polis asuransi juga bisa dicairkan, plus pengembangan investasi dari premi 50 juta rupiah. Terakhir, Telkomsel memberikan apresiasi berupa ponsel dan kuota internet senilai Rp200.000 per bulan selama 1 tahun, serta saldo link aja, masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Erick Thohir berharap sejumlah hadiah itu dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Mujeni dan Egy Sandi. Ia pun meminta agar Mujeni dan Egy Sandi tidak berfoya-foya dengan bantuan tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Mujeni dan Egy menemukan bungkusan plastik misterius di dalam gerbong KRL tujuan Jakarta Bogor. Bungkusan yang belakangan diketahui merupakan tumpukan uang senilai 500 juta rupiah itu kemudian diserahkan ke petugas passenger service agar dapat dikembalikan ke penumpang. Dan tentu yang penting buat Mas Egy sama Mas Mujeni yang melakukan tindakan luar biasa dan ini menjadi inspirasi. Yang tentu kita harapkan bahwa apa yang dilakukan Mas berdua ini juga bukan hanya simbolik, tetapi yang harus kita lakukan sebagai bangsa besar, ya, di mana tentu salah satunya kita melawan COVID-19 ataupun kita bisa memajukan bangsa ini ya karena disiplin, karena tanggung jawab. Dan yang terpenting juga yang kita sepakati sama-sama, semua yang kita lakukan tidak ada artinya kalau tidak didasari oleh akhlak. Nah, karena itu kemarin ketika beritanya ada di mana-mana, saya rasa ini poin yang sangat bagus, yang kebetulan kami di BUMN juga punya prinsip bahwa akhlak harus menjadi landasan utama. Dan ini tidak mau menjadi lip service, intinya cuma ngomong-ngomong doang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Mas Egy, Mas Mujeni ini justru sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Apalagi kebetulan juga bersinergi dengan BUMN perusahaannya. Nah, karena ini juga saya harapkan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, terutama para pimpinan, bahwa memang dalam kita diberikan amanah sudah siokianya, kita harus punya tadi dasar daripada alat itu sendiri kalau kita mau sukses. Dan tentu saya harapkan juga tadi bantuan-bantuan tadi bisa dimanfaatkan dengan baik, ya, jangan difoya-foya, ya, tapi itu sebagai dasar untuk menjaga kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, contoh tadi dikasih pulsa Telkomsel, jangan dipakai Mobile Legend, ya. Habis itu sehari. Ya, tapi dipergunakan yang baik, termasuk apakah itu tadi asuransi, dan juga tadi bukan mau gimana-gimana, saya juga secara pribadi nanti bantu secara langsung, ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu bantu, ya kita menterinya juga harus bantu gitu. Nanti ditransfer langsung aja, ya. Dan saya berharap tentu ini menjadi tabungan, karena dengan kondisi COVID-19 ini cukup lama, ya. Jadi bantuan yang kita lakukan ini juga
saya yakin ada manfaatnya buat Mas Egy dan Mas Mujeni beserta keluarga. Dan tentu ini sebagai contoh bahwa ketika isu moral di Indonesia dipertanyakan, sebenarnya banyak bangsa kita juga yang punya tadi kedisiplinan dan akhlak yang baik. Dan ini saya harapkan harus ke depan terus kita jaga. Ya. Apa yang terjadi di Jepang masa di Indonesia nggak bisa? Ya, padahal kita negara Muslim terbesar di dunia. Nah, hal ini ya kita harapkan kunci daripada yang kita lakukan sehari-hari ini bisa menjadi hal yang positif buat bangsa kita. Karena kuncinya tadi untuk melawan COVID-19 ini tidak lain ya kitanya harus disiplin. Dan kitanya harus menjaga. Tidak bisa kemarin yang saya bilang juga sebelumnya, kita terus mengobati. Suksesnya untuk perang melawan COVID kalau masyarakat kita disiplin dan berpartisipasi untuk menangani itu semua. Dan insya Allah tentu dengan contoh yang diberikan oleh Mas Egy dan Mas Mujeni ini juga bisa tadi menginspirasi generasi muda kita